Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 22. 7 hari sudah berlalu. Kuan Tiong Liu belum sampai di Goubeisan. It Im Taisu tampaknya tidak panik. Dia memang tidak berniat menyerahkan Kuan Tiong Liu kepada Toku Buti. Semua tetap seperti rencananya semula. Pagi-pagi sekali, dia memanggil Weishio terpandai dalam baca dan menulis. Hong Hoat. Dia menerangkannya secara lisan. Hong Hoat disuruh mengatur kata-katanya dan bersiap-siap mengantarkan ke Butibun. Siapa sangka, baru saja surat itu disampul rapi, bagian penerimaan tamu sudah melaporkan bahwa Toku Buti sudah sampai di Goubeisan meminta mereka menyerahkan Kuan Tiong Liu. It Im Taisu terkejut sekali. Tapi segera dia menenangkan perasaannya. Bagus. Tepat 7 hari. Silahkan dia masuk. Suasana dalam ruangan utama sangat mencekam. Apakah karena Toku Buti masuk dengan membawa serombongan anak buahnya atau karena alasan yang lain? Hal ini mungkin tidak akan ditemukan jawabannya. Para angkatan tua Goubeipai sudah berkumpul di ruangan tersebut. Melihat kehadiran mereka, hati It Im Taisu menjadi terharu. Sejak dia menjabat sebagai Ciang Bunjin, Goubeipai memang merosot terus. Dalam generasi muda hanya Kuan Tiong Liu yang dapat diandalkan dan berbakat. Yang lainnya biasa-biasa saja. Apakah hal ini disebabkan oleh kewibawaan Goubeipai yang makin menurun? Meskipun It Im Taisu tidak berani memastikan, tapi dia terlalu memusatkan perhatian dalam pelajaran agama. Selama ini dia tidak bersungguh-sungguh mencari orang-orang pilihan untuk diajarkan ilmu silat dengan teliti. Mungkin hal ini juga merupakan salah satu alasan bagi kemerosotan Goubeipai. Toku Buti sudah memberi batasan waktu selama 7 hari. Pada hari terakhir dia langsung naik ke Goubeisan meminta orang. Tentu dia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Sedangkan apa maksud yang terkandung di dalamnya, It Im Taisu tidak bisa menebaknya. Dia hanya dapat merasakan bahwa urusan ini tidak sepele. Sedikit saja dia membuat kesalahan, mungkin Goubeipai akan hancur hari ini juga. Oleh karena itu, meskipun penampilan wajahnya tenang sekali, namun hatinya sudah berdebar-debar sejak tadi. Penampilan Toku Buti tetap sopan. Dia menunggu sampai It Im Taisu duduk di kursinya, baru dia mengajukan pertanyaan. Berdebar sejak tadi. It Im Taisu, mana Kuan Tiong Liu? It Im Taisu tertawa datar. Tidak ada di sini. Mata Toku Buti menatap It Im Taisu dengan tajam. Aku lihat Taisu memang tidak berniat menyerahkannya. It Im Taisu berusaha setenang mungkin. Kalau Kuan Tiong Liu menyalahi Butibun, Goubeipai tetap ada peraturan untuk menghukumnya. Bagaimana dengan 100 lebih nyawa cabang ke-13 Butibun kami? Awal peristiwa ini, Pinceng. Tidak usah banyak bicara. Nada Toku Buti melengking tinggi. Cepat serahkan Kuan Tiong Liu. Toku Sicu, Pinceng sudah mengatakan bahwa Kuan Tiong Liu tidak. Baik. Kalau begitu, 1 nyawa diganti dengan 1 nyawa. Goubeipai harus membawa 136 jiwa anggota Butibun. Butek sejak tadi berdiri di samping. Mendengar kata-kata Toku Buti, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia segera melesat ke depan. Toku Buti. Kau jangan terlalu menghina, teriaknya lantang. Mendengar suara itu, Toku Buti mengalihkan pandangannya. Alisnya berkerut. Rasanya aku pernah melihat suhu ini, katanya. Belum lagi Butek menyahut, Cian Binhut sudah maju ke depan dan tertawa lebar. Kepala perampok yang menguasai 7 provinsi, Li Jit, tidak disangka berdiam di sini dan mengganti pakaiannya dengan pakaian Weishio. Butek merangkapnya sepasang telapak tangannya. Pomitohut, ujarnya mengucap nama Buddha. Cian Binhut mengibaskan tangannya. Di sini tidak ada urusanmu. Mengingat kita pernah saling mengenal, aku akan mengatakan kepada Buncu untuk mengampuni jiwamu kali ini saja. Kalau memang teman satu aliran. Li Jit sudah mati. Yang ada di hadapan kalian sekarang adalah murid Goubeipai, Butek, sahut Li Jit tenang. Bagus, kata Toku Buti sambil mendengus dingin. Cian Binhut tertawa terkekeh-kekeh. Supaya kau bergelar Butek. Kalau demikian aku akan meminta Butek suhu ini pelajaran barang beberapa jurus. Butek mulai marah. Pergelangan tangannya berputar.
Goloknya sudah tergenggam di tangan. It Im Taisu cepat-cepat mencegah. Butek, tidak boleh kurang sopan terhadap tamu. Cian Bin Hut tertawa lebar. Kami lebih tidak sopan lagi. Perkataannya selesai, sepasang gelang emasnya sudah berada dalam genggaman. Suaranya menderu-deru. Butek ikut tertawa. Tubuh dan golok meluncur dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung dengan seru. Di tangan kanan Cian Bin Hut sudah bertambah sebatang ruyung. Gelang emasnya diselipkan di pinggang. Senjatanya itu tampak begitu berat, tapi dia dapat menggerakkannya dengan mudah. Bayangan ruyung memenuhi ruangan. Suaranya bagai hujan badai menerpa. Sebelum mencukur rambut menyucikan diri, Butek pernah menjadi kepala perampok dan menguasai 7 provinsi. Tentu bukan sembarang orang yang dapat melakukan hal seperti itu. Dia pasti pernah melatih ilmu golok dalam waktu yang lama. Tapi kalau dibandingkan dengan Cian Bin Hut, kepandaiannya masih terpaut sedikit. Tepat pada jurus ke-137, ruyung di tangan Cian Bin Hut berhasil menghantam dada Butek. Hantaman itu membuat tubuh Butek terhuyung-huyung, kakinya mundur beberapa langkah, kemudian memuntahkan darah segar. Akhirnya tubuhnya terkulai ke atas dan nyawanya pun melayang. Wajah para murid Go Beipai menyorotkan kemarahan. Wajah It Im Taisu berubah kelam. Perlahan-lahan dia bangkit dari kursinya. Matanya menatap tajam ke arah Cian Bin Hut. Mengapa murid Buddha bisa melakukan hal yang begini kejam? Murid Buddha yang satu ini memang lain daripada yang lain, sahut Cian Bin Hut sambil tertawa terbahak-bahak. It Im Taisu mengalihkan pandangannya kepada Toku Buti. Tampaknya Toku Sicu hari ini benar-benar tidak mau mengerti lagi. It Im Taisu, kejadian sudah terlanjur seperti ini, tidak perlu bercapai hati lagi, katanya datar. Sicu, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Bertaruh? Toku Buti hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Apa yang ingin kau pertaruhkan? It Im Taisu mengalihkan pandangannya kepada Cian Bin Hut. Seandainya suhu ini sanggup menerima 3 jurus dariku, maka aku akan menyerahkan Kuan Tiong Liu. Go Beipai akan dibubarkan hari ini juga, katanya. Bagaimana kalau dia tidak sanggup? Tanya Toku Buti kembali. Pinceng meminta Toku Sicu mendengarkan 108 kali bunyi lonceng dan beberapa patah nasihat dari Pinceng, kata It Im Taisu. Aku bukan legit, sahut Toku Buti tenang. Toku Sicu tidak berani bertaruh? Belum lagi Toku Buti menyahut, Cian Bin Hut sudah menukas dari samping, Buncu, biar hamba menerima 3 jurus darinya. Toku Buti mengangguk. Dia berpaling kembali kepada It Im Taisu. Bagaimana kalau aku sudah mendengarkan 108 kali bunyi lonceng dan beberapa patah nasihatmu, tanyanya kembali. Sicu ingin melakukan apa, kami pun tidak sanggup menghalangi. Baik. Toku Buti tertawa dingin. Cian Bin Hut segera maju ke depan. Dia menghentakkan ruyungnya di atas tanah. Silahkan. It Im Taisu segera bangkit dari tempat duduknya. Dia mengambil pedang yang terletak di samping lalu menutul kakinya dan berjungkir balik di udara. Dia melayang turun di hadapan Cian Bin Hut. Ruyung Cian Bin Hut langsung digerakkan. Suaranya bagai angin topan yang melanda seluruh Go Bisasan. Dengan keji dia menyerang ke arah It Im Taisu. Pedang Ciang Bun Jin Go Beipai itu bergerak perlahan. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan melesat melakukan 27 perubahan. 1 jurus sudah berlalu, 2 jurus. Sekarang jurus ketiga. Cahaya dingin berkelebat. Sarung pedang sudah menempel di lengan atas Cian Bin Hut dan apabila dia tadi menekannya dengan keras, pangkal lengan itu pasti sudah remuk. Terima kasih, kata It Im Taisu sambil menarik kembali sarung pedangnya dan mencelat mundur ke belakang. Wajah Cian Bin Hut berubah hebat. Dia tertegun di tempatnya. Toku Buti tidak mengatakan apa-apa. Seakan tidak terjadi apapun. Di mana aku harus mendengarkan 108 kali bunyi lonceng itu, tanyanya tenang. Pedang It Im Taisu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Sicu, harap ikut aku ke ruangan pendopo. Ruangan pendopo dengan ruangan utama sama luasnya. Juga cukup menampung rombongan Toku Buti yang berjumlah 99 orang. Kecuali Toku Buti, sisa anggotanya yang berjumlah 98 orang berpencar diri menjadi 2 bagian dan berbaris di kiri kanan pintu ruangan pendopo.
Tokubuti dan It Im Taisu duduk berhadapan di tengah-tengah ruangan. Jarak mereka tidak lebih dari 1 depa. Di samping kanan It Im Taisu terdapat sebuah lonceng besar yang terbuat dari kuningan, sedangkan tangan kirinya menggenggam serenceng tasbih. Wajahnya tersenyum dan penuh welas asih. It Im Taisu, hati Tokubuti sekeras baja. Buat apa bercapai hati melakukan semua ini? Tanya Tokubuti yang sengaja menyindir dengan tajam. Sicu duduk saja di hadapanku. Dengan demikian kau dapat mendengar dengan jelas apa yang kukatakan. Tangan It Im Taisu mulai menghitung biji tasbih. Orang yang mensucikan diri seperti aku ini hanya mempunyai sedikit keinginan untuk mengajak sesamanya bertobat. Tapi aku hanya seorang diri, berapa orangkah yang dapat kuajak menghadap pintu Buddha? Nafsu besar tenaga kurang, buat apa mencari susah untuk diri sendiri? Namun kalau Pinceng bisa menasehati Tokusicu agar berpaling dari tepian dan kembali ke jalan yang benar. Merubah hati yang hitam menjadi putih bersih, sama artinya aku telah menasehati berjuta orang. Hal ini patut dicoba. Baik. Coba katakan saja. Tangan kanan It Im Taisu digerakkan. Terdengar suara lonceng yang menggetarkan hati. Buddha bersabda, lepaskan golok, paling ke tepian, bukan? Terlalu cetek, sindir Tokubuti. Baik. Kita bicarakan yang agak dalam. It Im menggerakkan lonceng kembali. 2 orang muridnya segera mengantarkan buku kitab suci. It Im mulai membacakan ayat suci, meskipun Tokubuti meminta agar dia membacakan ayat yang agak dalam maknanya, tapi bagi pendengarannya masih cetek juga. Suara lonceng susul-menyusul. Semangat Tokubuti tanpa sadar ikut terhanyut. Ditambah dengan kata-kata dari It Im Taisu. Berbagai kenangan melintas di otaknya. Dia ingat semasa mudanya dia juga sering melepas budi, menolong orang, pernah dijadikan kambing hitam, beberapa kali dihajar orang sampai pontang-panting. Waktu itu dia masih juga merasakan adanya kegembiraan dalam hati. Berpikir tentang itu, tanpa sadar bibirnya mengulum senyum. Tampaknya dia mulai terpengaruh. It Im Taisu masih melanjutkan kata-katanya. Buddha paling benci pembunuhan dan perampokan. Sedangkan engkau, sengaja mendirikan Butibun untuk melawan Partai Lurus. Anak buahmu membunuh, memperkosa kemudian masih merampok juga. Kau membiarkan semua itu. Tidak ada hal baik yang pernah dilakukan anak buahmu. Begitu mendengar kata memperkosa, tubuh Tokubuti langsung gemetar. Suara lonceng kembali terdengar. Disusul ucapan It Im Taisu. Hari ini kau membiarkan anak buahmu memperkosa istri orang, kau anggap semua itu adalah suatu kebanggaan. Mungkin pada suatu hari nanti, orang lain yang akan memperkosa istrimu. Bagaimana perasaanmu saat itu? Kening Tokubuti mulai basah oleh keringat dingin. Dalam benaknya segera terlintas bayangan Chi Siong Tujin dan Sen Menching yang duduk berdua dan bersenda gurau. Keringatnya mengucur semakin deras. Meskipun para anggota Butibun tidak mengerti mengapa It Im Taisu mau melelahkan diri mengatakan semua itu, tapi kalau melihat tampang Tokubuti sekarang, mau tidak mau hati mereka menjadi tegang. Tokubuti sedang membelalakan mata lebar-lebar. It Im tahu Tokubuti sudah mulai terpengaruh. Dia tidak tahu persis apa yang mempengaruhinya. Dia masih juga mendesaknya dengan pertanyaan yang sama. Coba bayangkan, apa yang akan kau lakukan bila semua ini terjadi padamu? Aku akan membunuh mereka. Membunuh mereka sampai tidak tersisa satupun, teriak Tokubuti tiba-tiba. Kemudian laki-laki itu meraung murka. Dia menjadi kalap seketika. Mungkin saat itu dia membayangkan It Im Taisu adalah Chi Siong Tujin yang berzina dengan istrinya. Tubuhnya melesat secepat kilat. Kedua telapak tangannya menghantam dada It Im Taisu. Belam. Dia masih belum puas juga. Diserangnya It Im Taisu tanpa pikir panjang lagi. Belam. 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 Entah berapa kali sudah dia menghantam It Im Taisu. Tubuh Weisio tua itu sudah hancur tidak karuan. Akhirnya terlempar sejauh 1 depa. Pedangnya dan mencelat mundur ke belakang. Seandainya It Im Taisu tahu peristiwa tentang jalinan hubungan antara Chi Siong Tujin dengan istri Tokubuti yang bernama Sen Menching, dia tentu tidak akan menggunakan kata-kata itu untuk membujuk Tokubuti. Sayangnya dia tidak tahu sama sekali.
Sebenarnya Toku Buti memang sudah terpengaruh tapi mendengar kata-kata tentang memperkosa istri orang, hatinya terpukul seketika. Peristiwa yang berusaha dilupakannya selama ini terbayang kembali. Hawa amarahnya pun meluap seketika. Toku Buti memandang sekejap mayat It Im Taisu. Tinjunya terkepal erat. "Anak-anak! Bunuh semua!" teriaknya lantang. Para anggota Butibun segera mengiyakan. Mereka memang sudah menunggu perintah Toku Buti yang satu ini. Senjata masing-masing segera dikeluarkan. Serentak mereka menyerbu para murid Go Bei Pai. Toku Buti mendahului. Dia menerjang dan langsung menghantam siapa saja yang ada di hadapannya. Dalam waktu sekejap kedua telapak tangannya telah membunuh puluhan orang. Tongkat kepala naganya juga tidak mau ketinggalan. Darah segar bercipratan di mana-mana. Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan. Bahkan lebih menyeramkan daripada ketika makhluk tua membunuh anak murid Butong Pai. Karena jumlah anak buah Toku Buti jauh lebih banyak, waktu yang diperlukan pun lebih singkat. Cian Binhut mengikuti di belakangnya. Ruyungnya menyapu ke kiri dan kanan. Suara jeritan ngeri terdengar di mana-mana. Boleh dibilang para murid Go Bei Pai sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan. Satu demi satu murid Go Bei Pai roboh bermandikan darah. Dalam waktu tidak berapa lama mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah mengalir bagai anak sungai. Tengah hari, Kuan Tiong Liu baru sampai di Gobeisan. Baru melihat pintu masuk saja dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Di mana-mana darah mulai mengering. Mayat-mayat bergelimpangan. Tubuh It Im Taisu lebih merupakan seonggok daging yang hancur ketimbang sesosok mayat manusia. Kalau bukan dari pakaiannya, siapapun tidak bisa mengenali wajahnya lagi. Jitpo dan Liok An masih bocah cilik. Melihat pemandangan itu, mereka langsung saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Kuan Tiong Liu berdiri dengan mata menyorotkan kemarahan. Meskipun dia tidak menangis, tapi justru di ujung pelupuk matanya terlihat darah menetes. Akhirnya mayat-mayat itu dikuburkan juga. Jumlah 271 mayat. Kuburan yang baru pun berjumlah sama. Dengan tangan sendiri, Kuan Tiong Liu mengubur mayat yang terakhir. Dia berlutut di depan gundukan tanah di mana It Im Taisu disemayamkan. Jitpo dan Liok An berlutut di kedua sisinya. Tidak ada pembacaan ayat suci, tidak ada upacara sembahyang. Seorang Chiang Bunjin partai terkemuka mati dalam keadaan mengenaskan. Sekarang sudah senja hari. 28 murid Go Bei Pai yang merantau di dunia Kangou baru menyusul tiba. Mereka melemparkan bungkusan di bahu masing-masing dan menjatuhkan diri berlutut di depan makam It Im Taisu. Meskipun mereka terdiri dari laki-laki yang sudah banyak melihat berbagai peristiwa, tapi menghadapi 271 gundukan tanah baru yang berisi tubuh rekan-rekan mereka, tidak usah dikatakan lagi bagaimana rasa sedih yang menyelimuti hati mereka. Belum lagi rasa sakitnya karena mereka tidak ada di tempat untuk memberi pertolongan. Mereka lebih rela mati bersama daripada hidup tapi menyaksikan kematian rekan mereka. Kuan Tiong Liu membenturkan kepalanya dan menyembah 3 kali. Kemudian dia berdiri. Matanya mengedar pada saudara seperguruannya yang masih tersisa. Para suhengte sekalian, Go Bei Pai merosot sampai begini, rasanya sulit mengangkat kepala untuk menonjolkan diri lagi di dunia Kangou. Lebih baik kalian pilih saja jalan masing-masing, katanya. Kita harus membalaskan dendam para saudara dan suhu kita. Go Bei Pai tidak akan hidup pada masa yang sama dengan Butibun, teriak mereka serentak. Mata Kuan Tiong Liu merah seketika mendengar kata-kata para saudaranya. Baik. Kalau begitu, untuk sementara kita menetap bersama Hai Leong Susiok. Kalian memang tidak memalukan disebut murid Go Bei Pai. Kita harus mencari kesempatan untuk membentangkan sayap kembali. Sahutnya terharu. Para murid Go Bei Pai itu juga tidak tahu harus kemana lagi. Mendengar kata-kata Kuan Tiong Liu, tentu saja mereka segera setuju. 31 orang yang menjadi satu rombongan itu menuruni Go Bei-san. Cahaya mentari bersinar redup di atas kepala mereka. Senja hari. Pemandangan di kedua tepian sungai menyejukkan mata. Burung-burung beterbangan di angkasa. Toku Hong berjalan di bawah sinar matahari. Tampaknya begitu sunyi. Sekarang adalah hari ke-20 dia meninggalkan Butibun. Dia tidak mempunyai tujuan. Asal di depannya ada jalan, dia akan terus melangkah.
Meskipun sepanjang perjalanan belum terjadi peristiwa apapun, tapi hatinya tetap merasa tidak enak. Ini merupakan pertama kalinya dia berkelana seorang diri. Di sepanjang perjalanan tidak ada orang yang menjaga ataupun melayaninya. Padahal sebelumnya sehari-hari dia adalah nona besar. Apapun yang diinginkannya tinggal perintah saja. Pada hari-hari pertama, dia merasa sangat tersiksa. Namun hatinya memang keras. Dia malu untuk kembali ke Butibun begitu saja. Meskipun sekarang sudah agak terbiasa, tapi dalam hatinya diam-diam dia merindukan rumahnya. Sampai kapan kehidupan seperti ini akan berlangsung, dia tidak tahu. Ada tersirat keinginan dalam hatinya untuk kembali ke rumah. Beberapa kali dia sudah menghentikan langkah kakinya, namun begitu mengingat tamparan tangan Toku Buti, dia mengeraskan hati dan melanjutkan perjalanannya kembali. Wan Fei yang juga tidak terbiasa hidup berkelana. Tapi kalau dibandingkan dengan Toku Hong, dia masih lebih bisa menahannya. Di Butongsan dia sudah terbiasa bekerja serabutan. Meskipun masih terlindung dari hujan dan angin, namun menghadapi cuaca hujan atau angin besar pun baginya bukan sesuatu yang mengherankan lagi. Oleh karena itu, selama 20 hari ini dia terus mengintil di belakang Toku Hong. Dia tidak merasa apa yang dilakukannya sebagai suatu penderitaan. Dia berjalan dengan santai, tapi tetap tidak melepaskan diri dari gadis itu. Sejak meninggalkan tempat kediaman Hai Leong Lojin, dia juga berjalan tanpa arah dan tujuan. Siapa sangka dalam sebuah gang kecil di desa yang dia singgahi, dia melihat anak gadis Toku Buti. Tiba-tiba saja dia teringat gurunya, Chi Siong Tojin pernah berpesan apabila ada kesempatan dia harus bertandang ke Butibun mencari seorang wanita bernama Sen Menching. Tanpa sadar dia terus mengikuti Toku Hong dan mencoba mencari kesempatan untuk berkenalan dengan gadis itu. Siapa tahu dia bisa menyelinap ke dalam Butibun. 3 hari sudah berlalu, tapi kesempatan itu belum ada juga. Pikiran Toku Hong sedang melayang-layang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Wan Fei yang telah mengintil di belakangnya selama beberapa hari. Kedua orang itu berjalan terus, senja hari mereka mencari penginapan dan beristirahat. Tentu saja Toku Hong yang di depan dan Wan Fei yang mengikuti dari belakang. Setiap kali gadis itu berhenti, dia juga berhenti. Gadis itu melanjutkan perjalanan, dia pun cepat-cepat menyusulnya. Dengan demikian, 3 hari berlalu sudah. Sungai mengalir sampai ribuan li. Apabila mata menerawang, sungai itu bagai tidak berbatas. Pemandangan sangat indah. Namun Kuan Tiong Liu dengan rombongannya yang berjumlah 31 orang sama sekali tidak menikmati keindahan pemandangan itu. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai. Hati mereka sama tertekan. Jarak mereka dengan Toku Hong dan Wan Fei yang kurang lebih 1 li. Arah mereka berhadapan pula. Seandainya mereka sama-sama berjalan terus, tentu jaraknya akan semakin pendek, dan akhirnya pasti bertemu satu sama lainnya. Tentu saja Kuan Tiong Liu tidak tahu Toku Hong sedang melangkah ke arahnya. Dia berjalan terus. Tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. Tidak benar, serunya. Jitpo yang mengiringi di sampingnya merasa heran. Kongcu, ada apa? Mata Kuan Tiong Liu berkilau sekilas. Semua harap berhati-hati, katanya tiba-tiba. Baru saja ucapannya selesai, beratus-ratus anak panah meluncur ke arah mereka. Jitpo yang berada paling depan langsung terkena sasaran. Para murid Go BIP yang lain segera mengeluarkan senjata masing-masing. Tapi 7 orang segera roboh ke tanah. Sejak tadi Kuan Tiong Liu sudah menghunus pedangnya. Dia segera menyapu ke kiri dan kanan. Liok An berhasil dilindungi, namun dia terlambat menyelamatkan Jitpo. Kuan Tiong Liu melesat ke depan dan menyambut tubuh Jitpo yang terjungkal. Jitpo, panggilnya dengan suara parau. Jitpo masih bernapas. Dia berusaha menahan sakit yang dideritanya. Matanya setengah terbuka. Dia memandang Kuan Tiong Liu dengan mata sayu. Kongcu, aku tidak dapat melayanimu lagi. Kemudian dia merintih. Liok An. Liok An segera menghampirinya. Namun nyawa Jitpo sudah melayang. Liok An menangis meraung-raung. Meskipun Jitpo bukan saudara kandungnya, namun hubungan mereka malah lebih dari saudara sendiri. Hati Kuan Tiong Liu bagai disayat-sayat puluhan pisau. Jitpo dan Liok An melayaninya selama bertahun-tahun. Dia sudah memandang mereka bagai adiknya sendiri.
Panah masih meluncur terus. 100 lebih anggota Butibun menerjang keluar dari balik gerombolan pohon. Mereka semua berpakaian serba hitam. Dalam sekejap mereka sudah mengurung rombongan Kuan Tiong Liu. Seorang Tancu berpakaian putih keperak-perakan melayang turun dari udara dan berhenti tepat di hadapan Kuan Tiong Liu. Lagi-lagi anggota Butibun. Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Sebutkan namamu. Tancu itu tertawa datar. Asal sekitar kuil Kuansei, naga sakti menyapu seluruh Wei Qiang. Rupanya Senpo Lukin yang dulu membasmi Wei Qiang Patso. Kau juga mengenal aku? Lukin tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka setelah sekian tahun membersihkan tangan, hari ini aku dapat memancing seekor ikan besar dari Gobe Isan. Bagus. Kedatanganmu memang tepat sekali, bentak Kuan Tiong Liu lantang. Tubuh dan pedang berkelebat menjadi satu bayangan. Lukin segera mengeluarkan senjata cambuknya yang berkepala 13. Serbu, serunya memberi perintah. Para anggota Butibun menerjang seperti orang kalap. Murid Go Beipei juga tidak tinggal diam. Mereka menyambut terjangan orang banyak itu. Kedua pihak saling bertarung. Cahaya golok dan pedang bertaburan. Darah memercik membasahi tanah. Meskipun jumlah anggota Butibun lebih banyak, tapi para murid Go Beipei melawan dengan kalap. Hati mereka masih sedih karena kematian rekan yang begitu banyak. Semangat mereka bangkit untuk membalaskan dendam bagi mereka. Perlawanan mereka lebih mirip mengadu nyawa. Kuan Tiong Liu sudah memerhatikan situasi dengan saksama. Begitu berhasil melepaskan diri dari belitan cambuk Lukin, dia langsung menerjang ke dalam kerumunan anggota Butibun. Sekali gerak dia langsung mengerahkan 3 jurus terakhir Logjit Kiam. Hanya terlihat bayangan pedang berkelebat bersamaan dengan gerakan tubuhnya. Pedangnya menyapu ke kiri dan kanan. Satu demi satu anggota Butibun roboh bermandikan darah. Melihat keadaan itu, Lukin segera maju mendekati. Kuan Tiong Liu tidak memedulikannya. Tubuhnya melesat ke udara bagai seekor kupu-kupu beterbangan. Pedangnya menikam terus. 46 lagi anggota Butibun mati di bawah sapuan pedangnya. Tentu saja Lukin tidak sanggup menghalanginya. Para anggota Butibun mulai tergetar hatinya melihat kekejian anak muda itu. Saat itu Lukin baru sadar kehebatan ilmu yang dikuasai Kuan Tiong Liu. Benar-benar di luar dugaannya. Dia sendiri sudah pasti bukan tandingan anak muda tersebut. Pikirannya segera tergerak. Dia mundur beberapa langkah. Siapa tahu Kuan Tiong Liu tiba-tiba melesat ke udara dan melayang turun tepat mengadang di depannya. Lukin mengeraskan hatinya. Cambuk di tangannya dikebaskan ke depan. Ilmu cambuknya memang tinggi sekali, tapi ilmu silatnya jauh di bawah Kuan Tiong Liu. Mereka segera terlihat dalam pertarungan yang seru. Dalam waktu sekejap saja dia sudah terdesak. Mana mungkin dia sanggup menandingi Kuan Tiong Liu yang merupakan murid kesayangan It Im Taisu. Dia sendiri hanya Tancu dari Butibun. Sedangkan Huhoat Butibun, Han Chiang Tiaosiu saja bukan tandingan Kuan Tiong Liu. Apalagi dia. Kedudukan dalam Butibun ditentukan dari tingginya ilmu silat seseorang, sedangkan ilmu silat Lukin hanya pantas menduduki jabatan Tancu. Tanpa sengaja dia menemukan jejak Kuan Tiong Liu dan rombongannya. Hatinya segera berpikir untuk membuat jasa besar dan mendapat hadiah dari Toku Buti. Dia tidak menilai kepandaiannya sendiri apakah mampu mengalahkan Kuan Tiong Liu. Apalagi Go Beipei dengan mudah berhasil disapu bersih oleh anggota Butibun yang lain. Oleh karena itu dia segera mengumpulkan anak buahnya dan mengadang rombongan Kuan Tiong Liu. Jumlah mereka memang jauh lebih banyak. Hal ini tentu saja membesarkan hatinya. Melihat dari keadaan luarnya, mereka pasti akan meraih kemenangan. Baru meluncurkan beberapa batang anak panah, 8 orang pihak lawan sudah jatuh roboh bermandikan darah. Sayangnya, dia terlalu meremehkan ilmu silat Kuan Tiong Liu. Sebelum berhasil berlatih 3 jurus terakhir dari Logjit Kiam Hoat saja, Kuan Tiong Liu sudah berhasil mengalahkan Han Chiang Tiaosiu. Apalagi 3 jurus terakhir Logjit Kiam Hoat sudah dikuasainya dengan baik, Lukin lebih-lebih bukan tandingannya lagi. Seandainya Han Chiang Tiaosiu hidup kembali, belum tentu dia dapat menerima 20 jurus dari Kuan Tiong Liu sekarang ini. Pada jurus ke-14, cambuk di tangan Lukin sudah terlepas. Sekali lagi Kuan Tiong Liu meluncurkan pedangnya, dia langsung berhasil menusuk dada Lukin.
Kuan Tiong Liu mengentakkan pedangnya. Tubuh Lukin melayang di udara dan mencelat sejauh 2 depa, lalu jatuh di antara kerumunan anggota Butibun yang masih tersisa. Pedang Kuan Tiong Liu tidak berhenti, berturut-turut dia membunuh puluhan lagi anak murid Butibun. Rekan-rekannya dari Go Bei Pei agak lega mendapat bantuan darinya. Meskipun di pihak mereka sendiri telah roboh lagi 10 orang lebih, tapi korban di pihak Butibun jangan dikatakan lagi. Bagaimanapun mereka pernah berlatih dengan giat di atas Go Bei-san. Ilmu mereka memang lebih tinggi dari anggota Butibun. Kalau bertanding 1 lawan 1 saja, tidak ada satupun yang sanggup menandingi Liok An, si bocah pembawa harpa. Setelah melihat kematian pemimpin mereka, Lukin, hati anggota Butibun lainnya semakin ciut. Nyali mereka terbang entah kemana. Mereka segera mengambil langkah 1000. Gerakan mereka kalang kabut. Tidak peduli lagi arah mana yang harus diambilnya. Jangan sisakan 1 orang pun, teriak Kuan Tiong Liu lantang. Dia segera mencelat ke udara dan melayang turun di hadapan 4 anggota Butibun yang sedang lari pontang-panting. Dalam 3 kali sapuan pedang saja, ke-4 orang itu sudah roboh bermandikan darah. Para murid Go Bei Pei mengejar sisa anggota Butibun yang lain. Sebentar saja hanya tersisa 1 orang yang masih hidup. Orang itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kuan Tiong Liu. Tai Hiap, ampuni jiwaku, ratapnya dengan tubuh gemetaran. Kuan Tiong Liu menoleh kepada para rekannya. Berikut Liok An, semuanya hanya tinggal 9 orang yang hidup. Hatinya sakit sekali. Sisa anggota Butibun yang hanya sendirian itu mengira Kuan Tiong Liu bersedia melepaskannya. Dia segera menyembah 1 kali, pedangnya diletakkan di tanah, dia berdiri dan berjalan perlahan. Mau kemana? Tiba-tiba Kuan Tiong Liu berteriak. Tubuhnya melesat lalu mengadang di depan orang itu. Mata orang itu menyorotkan sinar ketakutan. Belum sempat dia mengucapkan apa-apa, pedang Kuan Tiong Liu sudah menikam jantungnya. Pedang ditarik kembali. Orang yang sudah menjadi mayat itu terkulai ke tanah. Mata Kuan Tiong Liu menatap tajam ke arah seseorang yang sedang berlari mendekati. Dia adalah Toku Hong. Dari jauh dia mendengar suara benturan senjata. Segera dia menghambur menghampiri. Saat itulah dia sempat melihat Kuan Tiong Liu membunuh orang terakhir tadi. Tentu saja dia mengenali bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan itu adalah anggota Butibun. Dia teringat ketika Kuan Tiong Liu berusaha membunuhnya ketika dia dan suhengnya sedang terluka di kaki Gunung Butongsan. Hawa kemarahan segera memenuhi dadanya. Sepasang golok segera dikeluarkannya. Kuan Tiong Liu, bentaknya nyaring. Kuan Tiong Liu tidak menyahut. Toku Hong ada di sini. Kemungkinan besar dia datang bersama Toku Buti. Laki-laki sejati harus berani menerima hinaan. Lebih baik menghindarkan diri untuk sementara. Pikir Kuan Tiong Liu dalam hati. Begitu ingatan tersebut melintas, dia segera menoleh kepada rekan-rekannya. Liok An dan lainnya cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan menyusul belakangan, katanya. Liok An tidak berani membantah. Dia menghampiri mayat Jitpo dengan maksud membawanya sekalian, tapi Kuan Tiong Liu sudah mencegah lagi. Jangan pedulikan yang lainnya, cepat pergi. Para rekan seperguruan yang melihat keseriusan Kuan Tiong Liu, dapat merasakan gentingnya suasana, mereka tidak berani berlambat-lambat lagi. Semuanya meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Toku Hong juga tidak memedulikan mereka. Dia hanya mendelikan matanya lebar-lebar kepada Kuan Tiong Liu. Bagus sekali kau ini. Lagi-lagi membunuhi anggota Butibun kami. Ayahmu naik ke Go Bei-san dan membunuh 271 jiwa anak murid kami. Apakah kau tidak tahu masalah ini? Sepanjang perjalanannya tadi, Toku Hong memang sudah mendengar berita ini. Dia juga merasa tindakan ayahnya kali ini agak keterlaluan. Tapi setelah memandang mayat yang bergelimpangan di sana dan kebanyakan terdiri dari anggota Butibun, hawa kemarahannya meluap kembali. Hari itu di kaki Gunung Butongsan aku sudah terluka parah, tapi kau tetap ingin membunuh aku. Kali ini aku akan bertanding sekali lagi denganmu untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Kata Toku Hong datar. Pertarungan hidup dan mati? Pedangnya bergetar langsung meluncur ke arah Toku Hong. Sepasang golok Toku Hong dibentangkan dan menyambut datangnya serangan Kuan Tiong Liu. Golok dan pedang saling berkelebatan.
Golok Toku Hong cepat, pedang Kuan Tiong Liu lebih cepat lagi. Meskipun dia baru saja bertarung melawan sekian banyak musuh, tapi tenaganya tidak banyak terkuras. Ilmunya memang jauh lebih tinggi daripada Toku Hong. Kira-kira 10 jurus kemudian, dia mulai menguasai keadaan. Toku Hong sendiri juga merasakan bahwa dia bukan tandingan Kuan Tiong Liu, tapi adatnya keras. Sepasang goloknya bergerak makin cepat. Serangannya makin lama makin gencar. Dengan tidak memedulikan bahaya, dia menebas Kuan Tiong Liu berulang kali. Tapi tebasannya selalu berhasil dihindari oleh anak muda itu. Toku Hong semakin kalap. Sepasang goloknya dengan nekat menjepit pedang Kuan Tiong Liu. "Lepaskan," teriaknya lantang. Tanpa dapat dipertahankan lagi, pedang Kuan Tiong Liu terlepas. Baru saja Toku Hong merasa bangga akan hasilnya, tahu-tahu tubuh Kuan Tiong Liu sudah mencelat di udara dan melayang turun di belakang punggung Toku Hong. Gadis itu belum sempat membalikkan tubuhnya ketika telapak tangan Kuan Tiong Liu menghantam 3 kali berturut-turut. Belam! 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 Tubuh Toku Hong mencelat sejauh 2 depa, kemudian jatuh berdebum di atas tanah. Mulutnya terbuka, segumpal darah segar terlihat muncrat keluar. Tubuh Kuan Tiong Liu melesat lagi secepat kilat, dia menyambut pedangnya yang masih melayang di udara. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Dia melayang turun di hadapan Toku Hong. Matanya mendelik ke arah gadis itu. "Toku Xiaoqia, bagaimana keadaanmu?" tanyanya pura-pura menaruh perhatian. Wajah Toku Hong pucat sekali. Dia mendelik kembali kepada Kuan Tiong Liu. Membokong secara gelap, "Apakah kau termasuk laki-laki sejati?" Dalam bertarung siasat memang diperlukan. Menghadapi komplotan penjahat seperti kalian, untuk apa menuruti peraturan dunia Kangou? Juga tidak memerlukan tindakan laki-laki sejati. Manusia jenis apa kau ini, kau kira aku tidak tahu? Kau hanya menutupi rasa malumu sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu, sahut Toku Hong sambil berusaha bangkit. Namun baru saja tubuhnya bergerak sedikit, kembali dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya terkulai ke tanah. "Mau bunuh, silakan. Tidak usah banyak bicara. Mau mati? Tidak begitu mudah. Apa yang kau inginkan? Aku akan mengoyak-ngoyak tubuhnya menjadi berkeping-keping, kemudian akan kukirimkan kepada Toku Buti." Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Toku Hong terkejut sekali. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Kuan Tiong Liu. Hal ini terbukti dari kekejiannya membantai para murid Butibun. Saat itu ada Wan Feiyang yang menolongmu. Kali ini aku ingin lihat siapa yang akan datang menolongmu. Wan Feiyang. Toku Hong malah tertegun. Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Selangkah demi selangkah dia menghampiri Toku Hong. Gadis itu panik sekaligus marah. Dia berusaha untuk bangun, namun lukanya cukup parah. Akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri. Melihat keadaan gadis itu, tawa Kuan Tiong Liu semakin keras. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat. Seseorang sudah berdiri mengadang di depan Toku Hong. Dia adalah Wan Feiyang. Suara tawa Kuan Tiong Liu sirap seketika. "Lagi-lagi kau mengacau," bentaknya marah. Wan Feiyang tertawa getir. Wajah Kuan Tiong Liu menghijau. "Kali ini apa maksudmu datang kemari?" Aku hanya kebetulan lewat." Wan Feiyang menarik napas panjang. "Tidak usah berpura-pura lagi. Apa yang tersirat di dalam hatimu? Bilang." Pedang Kuan Tiong Liu menuding Wan Feiyang. "Dia toh sudah terluka parah, buat apa kau harus turun tangan keji lagi?" Wan Feiyang melirik sekilas ke arah Toku Hong. Toku Hong sama sekali tidak bergerak. Hati Wan Feiyang malah menjadi tenang. "Apa hubunganmu dengannya?" bentak Kuan Tiong Liu kembali. Dia tidak ada hubungan apa-apa denganku." Kuan Tiong Liu mendengus dingin. "Aku rasa kau adalah anak buahnya. Kau adalah anggota Butibun." "Bukan, aku bukan." Wan Feiyang gugup sekali. "Tidak perlu mungkir lagi. Tempo hari kau menolong dia. Aku sudah curiga kau adalah anggota Butibun. Hanya Susyoku saja yang tetap tidak percaya. Aku benar-benar bukan." "Tutup mulut." Kuan Tiong Liu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia malah tertawa dingin. "Ya juga tidak apa-apa, bukan juga tidak apa-apa. Kau mau menolongnya?
Tanyakan pada pedangku dulu. Apakah kau hendak memaksa aku turun tangan? Di tempat Susiok tempo hari, aku sudah mengampuni jiwamu. Sekarang tidak lagi. Aku menginginkan nyawamu. Anggaplah aku memohon kepadamu, ampunilah dia kali ini. Omong kosong. Susiok mengatakan bahwa kau mengalah terhadapku tempo hari. Sekarang kau boleh keluarkan seluruh kepandaianmu. Perkataannya selesai, tubuh dan pedang Kuan Tiong Liu meluncur dalam waktu yang bersamaan. Sekali gerak dia langsung mengerahkan 3 jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat. Wan Fei yang tidak dapat menghindar dari pertarungan ini. Kakinya segera menjalankan langkah ajaib. Jurus yang digunakan tentu saja Lionggi Kiam Hoat. Sebetulnya dia segan bertarung dengan Kuan Tiong Liu. Ketika bertarung di pesisir pantai, dia sudah memperhatikan Lokjit Kiam Hoat yang dipelajari Kuan Tiong Liu. Kesannya masih mendalam. Kali ini dia dapat menghadapinya dengan santai. Pandangan Hai Leong Lojin memang tidak salah. Ilmunya memang lebih tinggi setingkat daripada Kuan Tiong Liu. Begitu anak muda itu mengerahkan 3 jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat, pedang Wan Fei yang sudah berhasil menempel di depan tenggorokan Kuan Tiong Liu. Perasaan Kuan Tiong Liu saat itu bagai terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia berdiri terpaku. Mengapa setiap kali kau harus memaksa aku turun tangan? Tanya Wan Fei yang sambil tertawa getir. Kuan Tiong Liu memandang Wan Fei yang dengan pandangan menusuk. Pertarungan di pesisir pantai tempo hari, kau benar-benar mengalah terhadapku? Wan Fei yang tidak menyahut. Mengapa kau masih tidak membunuh aku? Teriak Kuan Tiong Liu marah. Antara kau dan aku sama sekali tidak ada dendam apa-apa. Kata Wan Fei yang sambil menyimpan pedangnya kembali. Kalau kau tidak membunuh aku, kelak kau pasti akan menyesal, sahut Kuan Tiong Liu sambil menggertakkan giginya erat-erat. Wan Fei yang mengibaskan tangannya. Lebih baik kau pergi saja. Hampir saja Kuan Tiong Liu muntah darah karena jengkelnya. Dia mengentakkan kakinya, kemudian membalikkan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Wan Fei yang memandangnya sampai menghilang di kejauhan. Dia sendiri termenung serta berulang kali menarik napas. Ketika Toku Hong sadarkan diri, matahari sudah tenggelam. Pada saat itu Wan Fei yang sedang membuka mulutnya dan meminumkan air yang diambilnya dengan sarung pedang. Toku Hong hanya merasa lidahnya menjadi pahit, tapi setelah rasa pahit berkurang, dia malah merasa segar dan nyaman. Akhirnya dia dapat melihat Wan Fei yang. Toku Hong mengejap-ngejapkan matanya. Jangan bergerak. Yang ada dalam mulutmu itu obat. Cepat telan, kata Wan Fei yang menyarankan. Kesadaran Toku Hong mulai pulih sedikit demi sedikit. Tanpa sadar dia mengikuti perintah Wan Fei yang dan menelan obat itu. Siapa kau? Tanyanya kemudian. Aku hanya kebetulan lewat. Sahut Wan Fei yang. Tangannya masih memegangi bahu Toku Hong. Akhirnya gadis itu merasakan. Dia menepiskan tangan Wan Fei yang. Lepaskan tanganmu. Wan Fei yang tertegun. Dia menyingkirkan tangannya. Tubuh Toku Hong hampir terjatuh, tapi gadis yang keras hati itu bertahan sekuatnya. Dia menumpukan kedua telapak tangannya di atas tanah. Matanya mencari-cari. Mana manusia Shikuan itu? Tanyanya tiba-tiba. Shikuan? Wan Fei yang pura-pura tidak mengerti. Pemuda yang mengenakan pakaian putih. Oh. Pemuda berpakaian putih itu yang kau maksudkan? Dia sudah kabur. Kabur? Toku Hong kurang begitu percaya. Siapa yang sanggup membuatnya kabur? Kau? Aku mana punya kesanggupan sehebat itu. Wan Fei yang menjawab sambil memutar otaknya. Seorang Huishio bergebrak dengannya, pemuda itu tampaknya kalah, terus kabur. Huishio. Toku Hong semakin penasaran. Bagaimana tampangnya? Usianya sudah lanjut, di kepalanya yang gundul ada 9 lubang, orangnya agak pendek. Rambutnya sudah putih semua, jenggotnya panjang menjuntai. Tampaknya ilmu Huishio itu tinggi sekali. Baru bertarung beberapa saat, pemuda berpakaian putih itu sudah kabur. Kira-kira siapa yang mempunyai kepandaian setinggi itu? Toku Hong seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Dia merenung beberapa saat. Kemudian dia menoleh lagi kepada Wan Fei yang. Kemana Huishio itu sekarang? Dia memerhatikan engkau sambil menggelengkan kepalanya.
Kemudian lengan bajunya dikibaskan lalu tubuhnya melesat dan menghilang begitu saja. Oh! Toku Hong merenung kembali. Siapa gelar Huishio itu? Dia tidak mengatakannya. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana perasaanmu setelah meminum obat tadi? Toku Hong mencoba menghimpun hawa murninya, walaupun belum begitu lancar, tapi rasa sakitnya tidak seperti sebelum pingsan tadi lagi. Malah terasa sekulum hawa yang sejuk menguap naik lewat tenggorokannya. Dia merasa heran. Obat apa yang kau berikan kepadaku? Aku juga kurang paham. Wan Fei yang mengeluarkan botol obat dari balik pakaiannya. Obat ini merupakan resep turunan keluarga. Dibuat dari bermacam-macam daun obat-obatan. Menurut apa yang kudengar, obat ini khusus untuk menyembuhkan luka dalam. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.